Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Afra Azizah, NIM 21021255593. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Riau tahun angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan ilmu rangkuman semester 1 Budaya Melayu saya, yang pada saat ini dosen saya adalah Pak Rezi Abdurrahman. Selanjutnya, saya akan membahas 9 pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada Kerajaan Melayu di Riau. Yang pertama ada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan ini berdiri tahun 1723 Masehi oleh Raja Sultan Abdul Jalil Rahman Shah, yaitu putra Sultan Mahmud Shah dari Johor. Pusat kerajaan ini berada di Guantan. Kejayaannya terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Hasim. Masa runtuh Kerajaan Siak, yang pertama Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera dan meminta salah satu sultan untuk menandatangani perjanjian bahwa Siak menjadi pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua ada Sultan Syarif Qasim II menyerahkan kerajaan kepada Bung Karno untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Peninggalan kerajaan ini ada Istana Asyaraya Hashimiyah atau Istana Siak, patung Sultan Syarif Hashim, Masjid Raya Syahabuddin, mahkota kerajaan, meriam buntung, dan rumah singgah Tuan Kadi. Selanjutnya ada Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib berdiri pada abad ke-14 dan 15 setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini terletak di Sungai Gasib di hulu Sungai Siak, dan kerajaan ini runtuh pada abad 1622 Masehi. Masa runtuhnya itu di bawah tekanan, dikarenakan Kerajaan Malaka ingin menguasai Kerajaan Gasib. Dan Kerajaan Gasib pun meminta bantu kepada Majapahit, tetapi Majapahit tidak bisa membantu. Akhirnya Kerajaan Gasib pun dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Malaka. Peninggalan kerajaan ini adalah kuburan tua, yang dipercaya masyarakat sebagai kuburan Putri Kacamayang seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada Kerajaan Kunto Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada 1878 yang merupakan satu dari 5 kerajaan yang berdiri di sepanjang aliran Sungai Rokan bagian hulu yang biasa disebut dengan 5 Luhak atau 5 Nagari. Kerajaan Kunto Darussalam ini merupakan kerajaan Islam yang disebarluaskan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Burhanuddin. Masa runtuhnya pada tahun 1942, saat itu Jepang memasuki kerajaan Kunto Darussalam dan menghilangkan kekuasaan raja dengan menangkap raja terakhir, yaitu Tengku Ma'ali, dan dijebloskan ke tahanan di Teluk Kuantan. Peninggalan kerajaan ini adanya makam ulama besar di Nahir Kunto Darussalam bernama Syekh Burhanuddin yang wafat pada sekitar tahun 1601 Masehi. Terakhir ada Kerajaan Indragiri. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1298 dan bubar tahun 1945. Wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Timbu atau Indragiri Hulu. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Melayu. Terdapat 2 raja terkenal, yaitu Raja Merlang I dan Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johanzirullah fil Alam atau Sultan Indragiri IV. Masa runtuhnya sebagaimana yang diketahui setelah Indonesia merdeka tahun 1945, maka Kerajaan Indragiri bubar dan menjadi bagian dari NKRI. Peninggalannya ada Danau Raja, Masjid Paranap, dan Rumah Tinggi. Pembahasan selanjutnya adalah adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama. Nah, adat istiadat Melayu Riau yang pertama ada panggilan dalam keluarga. Contohnya, anak pertama dipanggil Long atau Sulung, anak kedua dipanggil Ngah atau Ongah, di bawahnya dipanggil Cik, dan yang bungsu dipanggil Cu atau Ucu. Ada tradisi berkapur sirih juga, yaitu makan sirih yang diramu dengan kapur dan pindang. Ada tradisi pakaian Melayu, kematian, dan perkawinan. Adat dalam upacara daur hidup. Yang pertama ada kehamilan. Kehamilan ini contohnya ada meniga bulan, menimpah bidan, menggang perut, dan menutup bulan.
Yang kedua ada kelahiran, contohnya menanam ari-ari, tanggal pusat, naik uwayan, menjojok air, naik gelobung, dan lainnya. Ada perkawinan, mencari jodoh, merisik, meminang, antar tanda, pertunangan, dan lainnya. Kalau balik, contohnya mengasah gigi dan pernikahan. Pembahasan ketiga yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu di mana para anggotanya mengalami kehidupan sebagai hal yang wajar dan tidak seorang pun mempunyai pikiran untuk meninggalkan atau membubarkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat masyarakat adat Melayu Riau. Dalam struktur pemerintahannya ada sultan, ada tuan sejawat, dan hulu balau. Dan masih banyak lagi. Sistem keangkuhan penyelesaian masalah Melayu Riau ini melalui pengadilan adat yang dipimpin oleh datuk para penghulu. Prosesnya bersifat terbuka, maksudnya masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran atas masalah yang ada. Untuk sanksi hukum adat ada hukum sosial dikucilkan, membayar dam seperti uang perhiasan hewan ternak, beras, dan lainnya, dan penghapusan identitas seperti tidak diakui dan diusir. Hak masyarakat hukum adat sebenarnya banyak, tetapi contohnya di sini adalah mendapat informasi, pendidikan, pemberdayaan, dan pelatihan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pembahasan keempat adalah atur cara kehidupan dan sistem kepemimpinan. Kepemimpinan Melayu. Pemimpin adalah seorang yang menggunakan kemampuan, sikap, naluri, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpin dapat terpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pemimpin Melayu Riau itu ada sifatnya dan peran masing-masing. Perannya itu memberi kata putus, meminta keadilan, dan memperbaiki. Sifatnya itu adalah sidik atau jujur, amanah atau kepercayaan, patolna atau cerdas, dan tablik atau komunikatif. Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai-nilai adat. Sistem nilai adat telah membuat masyarakat adat berada dalam suatu bingkai yang terdiri dari lembaga adat. Lembaga adat ini telah dikemukakan oleh 3 pemegang teraju adat dan seorang ulama untuk teraju agama. Pembahasan kelima adalah bahasa Melayu Riau. Dialek Melayu Riau masing-masing daerah itu berbeda. Contohnya Siak berakhiran E lemah dan berakhiran O. Di Siak kita bisa menyebut kamu dengan Niko. Dumai di Dumai kamu disebut Mike. Contohnya Mike nak pergi kemana? Pelalawan. Bahasa Melayu Pelalawan menggunakan akhiran O dan Indragiri Hilir. Bahasa Melayunya merupakan campuran komunitas Banjar dengan Melayu, Sisir, dan Kepulauan, terutama di Tembilahan. Huruf Melayu Riau ada huruf Melayu, huruf Hijaiyah, dan huruf Elah atau Ilah. Huruf Melayu ini seperti digambar ada 2 kalimat. Yang pertama itu adalah dengan ikhlas saya memberikan fitrah kepada fakir miskin. Untuk baris kedua yaitu seorang guru harus berlaku adil kepada muridnya. Ada huruf hijaiyah dari alif sampai ya, dan huruf elah atau ilah ini adalah huruf yang berfungsi menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Contohnya huruf ya, waw, dan alif. Pembahasan selanjutnya ada kesenian Melayu di Riau. Kesenian Melayu adalah perihal keahlian orang Melayu dalam mengekspresikan ide estetika sehingga menghasilkan benda, suasana, atau karya lainnya yang menimbulkan rasa indah dan decak kagum. Contoh seni tari adalah tari makan sirih atau tari persembahan yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Yang kedua ada tari zafin, tari yang menghibur dan digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zafin yang didendangkan. Ada tari makyong yang dipentaskan di pematang sawah selepas memanen padi. Untuk seni ukir contohnya ada motif lebah berjanggut. Motif ini biasanya mencerminkan tentang rumah lebah madu yang biasanya menggantung di dahan pohon. Mengingat bumi Melayu Riau dahulunya sangat kaya akan pepohonan besar dan sebagian dijadikan tempat menggantung rumah lebah. Yang kedua ada motif pucuk rebung.
Motif ini melambangkan harapan baik sebab bambu merupakan pohon yang tidak mudah rebah oleh tiupan kencang angin sekalipun. Motif ini ada di dalam setiap kain songket sebagai kepala kain atau tumpal kain yang maksudnya agar si pemakai selalu mempunyai keberuntungan dan harapan baik. Yang terakhir ada motif itik putik petang. Motif ini menggambarkan tingkah laku hewan itik yang beriringan ketika petang hari akan pulang ke kandang. Tingkah lakunya itu adalah berjalan beriringan serasi, bersahabat, kompak bersama-sama yang menjadi contoh bagi manusia akan arti kehidupan. Untuk seni teater ada Dulu Muluk dari Sumatera Selatan dan Mendu dari Kepulauan Riau. Seni musik contohnya ada gambus, gambang camar, gendang silat, gendang nobat, gong nafiri, marwas, dan kopang. Seni rupa ada kerajinan Anyaman Riau, kerajinan Tekad Riau, dan kerajinan Songket Riau. Pembahasan selanjutnya adalah tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan merupakan salah satu cara penyampaian sejarah melalui lisan. Pesan dan kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Contoh tradisi lisan di sini ada wayang kulit, makyong, didong, dan rabak pariaman. Tradisi tulis yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat di dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Contohnya adalah kaligrafi, prasasti, karya sastra. Dalam karya sastra ini seperti biografi, cerpen, dan lainnya. Pembahasan yang ke-8 ada nilai asas ekonomi Melayu. Nah, ekonomi Melayu yang sudah menjadi budaya dalam tatanan ekonomi Islam itu yang pertama ada arisan atau permainan jeju. Ini perkumpulan yang mengumpulkan uang pada waktu tertentu, bisa mingguan, bulanan, atau tahunan, dan menentukan giliran untuk mendapatkan penerimaan uang dengan cara mengunduh. Ada pajak atau gadai kebun. Gadai ini adalah barang yang berharga menjadi jaminan untuk utang tertentu yang boleh dijual belikan untuk menembus jumlah utang tersebut jika tidak dapat diselesaikan dan sisanya dikembalikan kepada pemilik. Ada sistem perdual, ada jual janji, dan jual beli angsuran juga. Nah, tapak 8. Tapak 8 ini adalah sebutan khusus untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang Melayu yang menunjukkan jenis pekerjaan sebagai sumber pendapatan keluarga Melayu. Contohnya ada berladang, beternak, berkebun, menangkap ikan, perhutanan, berniaga, meniro, dan bertukang. Orang Melayu tidak akrab dengan kata rajin atau pandai, tetapi mengenal kata tangkas, yaitu mahir dalam beberapa pekerjaan. Pembahasan terakhir adalah ekonomi Melayu global dan etos kerja masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan perkembangan konsep berdasar model kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sudah puluhan tahun masyarakat Riau menikmati kelimpahan sumber daya alam. Jenis ekonomi kreatif Riau. Dalam fashion ada tanjak, pakaian khas Melayu. Dalam kuliner ada contohnya makanan bolu kemojo, dan roti canai. Dalam seni pertunjukan ada tari zaping, tari makyong, dan lainnya. Seni kriya ada kerajinan-kerajinan, ada songket. Dalam musik itu banyak ya alat musik Riau yang sudah terkenal, dan film. Banyak pembuatan film tentang perkawinan Melayu. Apa sih tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu? Ada rendahnya sumber daya manusia, kekurangan modal, tingginya tuntutan akan pembangunan ekonomi berkelanjutan, banyaknya persaingan dari luar, infrastruktur belum optimal, rendahnya apresiasi masyarakat, minimnya pembiayaan, dan masuknya budaya asing. Etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos kerja ini adalah refleksi dari sikap hidup mendasar, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang berorientasi pada nilai-nilai yang berdimensi transenden.
Nah, etos kerja masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu dulunya memiliki budaya yang kerja yang disebut semangat kerja yang tinggi, semangat kerja yang mampu mengangkat hakikat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Orang tua dahulu mengingatkan bahwa dalam mencari peluang kerja jangan memilih-milih. Maksudnya, jangan mencari kerja yang senang saja dan tidak mau bekerja keras. Itu bukanlah sikap orang Melayu yang ingin maju. Kerja yang perlu dipilih adalah kerja yang jangan menyalah. Maksudnya, jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat. Karena kalau kerja sudah menyalah, dunia akhirat aib terdedah. Terima kasih, sampai di sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan pengucapan saya yang salah. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.